Shalom. Saudara, Lukas 23 ayat 46. Sebagai nats kita saya membacakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Salib di Jumat yang agung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemandangan kelam yang nampak di hadapan kita hari-hari ini, sakit penyakit yang kita alami, keuangan yang defisit, job anak-anak yang di PHK, usaha yang kolaps, betul-betul kita sedang diproyeksikan pada momen Jumat Agung yang olehnya kita turut merasakan sebagian kecil sengsara Yesus. Saudara-saudara, memang keadaan sulit sering jadi pengingat dan pembelajaran berharga yang memaksa siapapun untuk bersabar dan bertekun dalam menghadapinya. Kita ingat bagaimana Yesus dengan sabar dan tekun memikul salib penderitaan karena dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku, namun demikian ada kalanya Tuhan juga perlu memperagakan hidup penderitaan kita di hadapan iblis. Seperti perumpamaan kisah hidup Lazarus yang miskin dan menderita itu. Apakah kita tetap setia di dalam Tuhan sehingga hal ini harus mencengangkan si iblis, sekaligus mengingatkan dia bahwasanya pada hari Jumat Agung itu ia pernah diremukkan kepalanya oleh Kristus di Kalvari dan dipecundangi. Saudara-saudaraku, sementara iblis si jahat itu selalu menawarkan pesugihan, hidup kaya yang semu dan bersyarat itu. Sementara itu pula penderitaan kita di dalam mengiring Tuhan adalah bagian dari empati senang kita kepada Kristus yang telah mengalahkan maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja kondisi sulit seperti ini harus kita hadapi dengan hati yang tegar. Dan ini bukan kejadian yang baru pertama kali ada. Bapak-bapak leluhur kita, para pendahulu kita telah lebih dulu mengalaminya. Dan mereka bersabar dan bertekun. Saudara-saudaraku, kepada mereka firman Tuhan berkata, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi dan orang-orang percaya terdahulu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Bagaimana Ayub bertekun dan bertahan di dalam penderitaannya. Kita tahu pada akhirnya yang disediakan Tuhan bagi mereka adalah berkat-berkat besar. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 10 dan 11 menyaksikan hal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada momen-momen sulit seperti ini, Tuhan kerap mengamati kita. Apakah kita tetap bertekun dan tetap tegar dengan spirit salib di dalam kita mengiring dia? Masihkah kita setia bersaksi dengan mulut kita bahwa ia baik? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang tetap bertahan sabar, kita memilih tetap berjalan on the track, bertekun setia sampai akhir. Meski sebagian kita berkata, Tuhan, kami hanya punya makanan sisa kemarin. Anak-anak kami di PHK, padahal mereka andalan keluarga. Kini beban hidup keluarga kami begitu berat. Selanjutnya kami tidak tahu mau buat apa. Sebagian saudara berkata, kami sudah hopeless dengan penyakit kami. Dokter mendiagnosis hidup kami tidak akan lama lagi. Saudara-saudara, baik jikalau demikian. Tetapi saudara ingat, bila Tuhan tolong di masa-masa sulit kita kemarin, hari ini pun ia tetap Kristus penolong yang tidak berubah. Ia pilih tentu saja hidup yang terbaik bagi kita. Sebab itu jangan saudara takut, jangan saudara cemas dan gelisah. Kristus itu ajaib. Saudara-saudaraku, saya pernah menyaksikan dan saya sering mengalami dengan keluarga betapa luar biasanya kami banyak diterpa sakit penyakit yang aneh, jahanam dan berbahaya, tetapi lambat atau cepat Tuhan meloloskan dan menyembuhkannya, karena kami percaya
Dia pelaku mujizat itu. Sesungguhnya penyakit kita sudah ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang sudah dipikulnya. Dan itu bukan slogan kata-kata, kamilah saksinya. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Saya mau berdoa buat saudara yang sakit. Mari datang kepada Tuhan dengan iman, karena Tuhan berjanji buat kesembuhan saudara. Letakkan tangan pada bagian tubuhmu yang sakit. Mari bersama-sama saya mengajak saudara berdoa. Bapa dalam Yesus, kami menatang saudara kami yang sakit hari ini ke dalam tangan Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak terjanji. Sesungguhnya penyakit kami sudah ditanggungnya, dan kesengsaraan kami sudah dipikulnya. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada kami untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, dan kuasa untuk menumpangkan tangan atas tubuh yang sakit sehingga penyakit dilenyapkan, orang sakit disembuhkan. Hari ini dengan iman kami menghampiri dan memegang janji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami letakkan tangan atas tubuh yang sakit. Hari ini di dalam nama Yesus kuperintahkan, pergi penyakit, dan kami cabut sakit penyakit, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Dan oleh bilur Yesus jadilah sembuh, dan kehendak Tuhan terlaksana kiranya. Haleluya. Kami percaya Tuhan buat kesembuhan sore hari ini. Dan hari ini juga saya mengajak saudara yang mengalami tekanan pada jiwanya. Mungkin saudara stres, mengalami frustrasi, kecewa yang berat, bahkan depresi. Hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Datang kepada Tuhan bersama-sama. Hampiri, mari kita berdoa bersama-sama bergandeng tangan. Bapa dalam Yesus, kami bawa jiwa kami yang sakit, kami bawa jiwa yang stres, kami bawa jiwa yang frustrasi, yang mengalami kecewa berat, yang ada di dalam depresi. Sore hari ini kami percaya firman-Mu, janji-Mu buat kami, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan mengikat segala setan dan roh-roh jahat. Maka apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, yang mengikat setan dan mengikat iblis, mengusirnya dalam nama Yesus, dan buang mereka ke jurang maut, tidak boleh kembali. Dan Tuhan pulihkan, sembuhkan jiwa kami. Dan khusus anak-anak Tuhan yang berdoa sore hari ini bersama kami, Tuhan memberikan kesembuhan. Saudara-saudaraku, saya juga ingin berdoa. Ya, kita punya iman. Kita berdoa buat saudara kita yang di PHK, yang menghadapi usaha yang kolab. Tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita hampiri Tuhan. Bapa, bukalah jalan bagi setiap kami yang job, pekerjaan dan usahanya kolab. Kami percaya, ya Tuhan, bukakan usaha kami yang baru, dan ajar kami mencukupkan diri pertama-tama dengan apa yang ada pada kami. Sebab kamilah anak-anak Tuhan yang terjanji. Meskipun hari ini kami dapat sedikit, kami ada sedikit, kami terima sedikit, kami percaya kami tidak kekurangan, kami cukup, karena itu janji Tuhan. Bahwa meskipun kami mengumpulkan sedikit, tetapi kami tidak kekurangan. Kami percaya itu firman Tuhan. Tuhan memberikan kecukupan dan membuka jalan bagi pekerjaan dan usaha kami. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih sore hari ini. Kami berdoa Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami semua, sehingga kami bertumbuh dewasa dan berbuah-buah dan memuliakan Engkau. Berkati kami semua. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya.